Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pinten iki? 6 nggih. Tepangaken kula namipun Aba Ishaqoyo nggih. Dereng-dereng tepang kali kula to nggih. Margi riyen sing lami-lami tepang kali kula nembe saking Filipina kawan hasi dakwah nggih. Tunduki enten saulan lah saderenge Yakin Wabi. Saderenge kula maringi kultum sedap niki kula paringi kula wacosaken bab masalah hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Dipun mirengaken Pak Yanu ya bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam firman Allah disampaikan bahwa hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Mujadilah. Selanjutnya nihat ini tadi firman Allah. Selanjutnya sekarang hadis baginda Rasulullah SAW. Dari Abu Salmah radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh hebat 5 perkara ini, betapa beratnya mereka di atas timbangan, yaitu pertama, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kematian anak soleh milik seorang muslim, lalu si orang tua itu terhadap pada Allah akan pahalanya. Ulangi, dari Abu Salman radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguh hebat 5 perkara ini, betapa beratnya mereka di atas timbangan, yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan kematian anak soleh milik seorang muslim. Lalu si orang tua itu berharap pada Allah akan pahalanya. Hadis riwayat Hakim. Satu lagi dari Mu'ad bin Jabal, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW ada 2 kalimat, salah satunya tidak bisa dihalangi sebelum mencapai ars, sedangkan yang lainnya memenuhi ruang antara langit dan bumi, yaitu la ilaha illallah dan Allahu akbar. Diulangi, dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada 2 kalimat, salah satunya tidak bisa dihalangi sebelum mencapai ars, sedangkan yang lainnya memenuhi ruang antara langit dan bumi, yaitu la ilaha illallah dan Allahu akbar. Hadis Tabarani. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panjenengan walaupun di sini ya, panjenengan harus banyak berpikir pada Allah Subhanahu wa taala ya, karena Allah lah yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita. Bukan ibu panjenengan atau bapak panjenengan, panjenengan berdiri atau berada di dunia ini, semua adalah kehendak Allah. Jadi kelahiran panjenengan bukan kehendak orang tua kita ya, bukan kehendak siapa-siapa, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa?
kematian tidak bisa dielak ya. Kalau malaikat mencabut nyawa datang, sudah kita bisa tolak ya, tidak bisa ditolak dan bisa ditawar-tawar lagi, sudah. Kalau sudah waktunya sudah ya. Maaf, Pak Kiai, saya mau tanya. Tentu jangan tanya dulu, nanti ya, nanti jelaskan ya. Oke ya. Jadi itu yang saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka banyak-banyaklah berzikir walaupun sini harus bahagia ya, bersyukur karena dulu para pendahulu kita itu juga pejuang-pejuang kita, juga pahlawan-pahlawan kita. Pak Karno pun juga pernah hidup di satu hukuman di penjara ya, Ponorogo juga pernah itu. Jadi enggak malah susah, malah senang karena dia bebas untuk berzikir, sholat senang. Maka jenengan di sini harusnya pasti begitu, walaupun sini harus bisa sholat, berzikir banyak gitu ya, membaca kalimat-kalimat thayyibah itu sama-sama temannya buat majelis itu ya. Nah, setelah ini nanti saya akan menyampaikan sedikit kultum, nggih. Maka mohon untuk didengarkan baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulan nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qallallahu ta'ala bil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Saudaraku yang seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini semua muslim semua nggih? Muslim. Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hari ini. Allah sampai saat ini masih sayang kepada kita semuanya ya. Karena Allah memberikan kesehatan ya, berikan suatu nikmat yang besar, yaitu berupa nikmat iman ya. Kalau orang tak punya iman, masya Allah hidupnya akan gitu. Ya. Maka orang yang beruntung di dunia ini adalah orang yang beriman. Karena orang yang beriman ini akan mendapatkan segala galanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak beriman akan kehilangan segala galanya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman dijamin Allah Subhanahu wa taala dalam surat Tapi innalladzina amanu wa amilus sholihati katat lahum jannatul firdaus nuzula. Wahai orang yang beriman dan beramal soleh, maka surga firdaus adalah tempatnya. Ini jaminan Allah. Maka panjenengan semua ini harus bersyukur, berbahagia ya, bersyukur berbahagia. Dan sebagai umat akhir zaman, umat Nabi, umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala daripada umat-umat yang lalu. Sampai-sampai para nabi ingin menjadi umatnya baginda Rasulullah SAW. Iya benar ini. Maka besok itu ya di alam barzah semua manusia yang sudah mati dibangkitkan semua dalam keadaan telanjang, penuh dengan lumpur semuanya. Wah, pada bingungan semua, sana kemari, sana pari. Orang tua tidak memikirkan anak, sang istri tidak memikirkan suami, suami tidak memikirkan istri, ya, anak tidak memikirkan ibu, bapak ibu tidak memikirkan anak, semua pada bingungan semua, ketakutan semuanya banding dia. Maka kumpulkan semua karena sudah nanti ada pengadilan dunia, yaitu Allah yang maha sendiri. Dalam firman Allah, wal yauma natimu ala afahihim wa tukallimuna aydihim wa tas'aduluhum bima kanu yaktibun. Maka pada hari ini semua manusia akan ditutup mulutnya. Ditutup mulutnya. Yang berbicara adalah tangan-tangan mereka. Jadi saksi adalah kaki-kaki mereka selama ia kerjakan di dunia. Ya. Mumpung panjenengan sekarang ini masih Allah berikan kesempatan, masih berikan nafas. Sudahlah. Banyak zikir ya, sholat, jangan sampai ditinggalkan ini ya.
Harus tidak apa-apa di sini sholat walaupun keadaan tidak apa-apa darurat. Allah tidak memandang harta, tidak memandang tampan, tapi memandang amal dan niatmu. Kamu niat sholat, Allah terima. Allah itu maha kasih sayang pada hambanya. Ya, tolong penjenengan semua jangan sampai meninggalkan sholat. Ya, terutama pendidikan zikir, waktu-waktu yang baik yang kosong, ayo berzikir. Jangan, mohon maaf, jangan banyak tidur di sini ya. Banyak berzikir. Ya, kalau bisa saling terus sama teman-teman tukar pikir masalah agama, siapa yang bisa ya mengajari. Tidak apa-apa. Kalau ada yang bisa ngaji-ngajilah itu gitu ya. Jadi kesempatan. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia ini adalah tempat orang beriman. Tempat orang beriman yaitu mencari pekerja. Pekerja apa? Pekerja untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Lah, dunia bagi orang yang tidak beriman adalah tempat untuk mencari kesenangan belaka. Tetapi nanti di akhirat Allah akan balas di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur ya sebagai orang yang beriman ya. Kita harus bersyukur. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dunia tidak abadi ya. Semua ada batasnya. Kita susah ada batasnya. Kita sehat ada batasnya, sakit ada batasnya, kaya ada batasnya. Batasnya apa? Mati. Ya, kalau sudah mati apa? Lain persoalan sekarang. Yang membawa kita adalah amal-amal kita. Maka selama kita masih hidup, perbanyaklah amal-amal yang baik. Ya, walaupun satu rumpun ini jangan sampai ada satu perasaan dengki, sakit hati, jangan. Buatlah ini yang tadinya penjenengan mungkin satu sama lain tidak kenal, ya loh. Sekarang menjadi kenal, harus menjadi saudara yang baik. Harus menjadi yang baik. Kami juga begitu kemarin di Filipina, dakwah 4 bulan selama di sana. Kita tidak kenal dengan orang-orang sana. Selama kan sama kita dari Masjid Gajah Pindah. Akhirnya banyak kenal saya tuh. Dulu pernah saya di India juga pernah. Kalau di Indonesia sudah banyak ke pulau-pulau saya sudah itu. Jadi sudahlah. Perbanyak saudara, persahabatan, teman ya, mumpung masih hidup ya, carilah ilmu ya. Mencari ilmu itu tidak ada batasnya. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam firman Allah yang lain disebutkan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah kepadaku. Jadi kita itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala, ada maksud. Ya. Ada maksud Allah menciptakan manusia dan jin, ada maksud. Bukan untuk bersenang-senang, bukan, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau penjenengan ini mohon maaf kalau tidak beribadah, nanti di akhirat rugi penjenengan semua. Dunia ini tempat kita membangun akhirat kita. Dunia tempat membangun akhirat kita. Karena kalau kita sudah di akhirat, kita sudah tidak bisa lagi ya membangun lagi. Kita rugi nanti. Ya Allah, kembalikan saya di dunia Allah. Saya akan banyak amal ya Allah. Sudah tidak bisa. Maka disinilah di dunia ini tempat kita berbuat yang terbaik ya, amal, bersedekah, lain dan lain-lain. Itu gunanya. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun penjenengan di sini jangan merasa sedih, bersyukur, nikmati apa yang ada. Karena dunia apa saudaraku, ulama menyampaikan, dunia adalah al-mahanul musibah. Artinya apa? Dunia itu penuh ujian, dunia penuh cobaan. Semua manusia di dunia ya, yang kecil, yang dewasa, yang tua, yang muda, semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada semua manusia yang tidak diuji. Coba penjenengan teliti ya. Penjenengan teliti semuanya. Masing-masing, dari keluarga jenengan, dari tangga sampean, dari teman, mau semua manusia diuji Allah Subhanahu wa taala. Bermacam-macam ujian, ya.
Bermacam-macam ujian Allah itu. Ada mungkin yang diuji sakit, ya. Ada yang diuji masalah hartanya, ya enggak? Ada yang diuji dari keluarganya. Ya dong, macam-macam ujian itu. Hanya terkadang kita harus sabar dan Allah berikan ujian itu sebatas kemampuan. Tidak Allah lebih dari kemampuan kita. Allah paham mengerti semuanya. Maka penjalan walaupun di sini penjalan harus bersabar. Bersabar, tawakal, selalu memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga nanti penjenengan keluar di sini saya doakan jadi orang-orang yang baik, maju orang baik, ya, memberikan contoh kepada tetangga, keluarga, menjadi orang baik. Jangan sampai terjadi lagi apa yang pernah penjenengan lakukan, hilangkan semuanya, lupakan semuanya, buka lembaran baru menjadi orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan di sini penjenengan harus manfaatkan yang baik, karena sini tidak ada yang ganggu. Mungkin kalau di rumah penjenengan mau sholat, anaknya lah, istrinya lah, ya mau berzikir juga diganggu, atau mungkin temannya. Tapi tolonglah manfaatkan betul, kita selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala, berzikir ya. Berzikir kalau macam-macam berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, walhamdulillah, itu juga baik tadi yang saya sampaikan. Ya, la ilaha illallah juga bagus, istighfar saja juga bagus. Yang penting mengingat asma Allah. Itu ya. Waktu sholat, kita akan sholat berjamaah, tidak apa-apa. Walaupun tidak pakai sarung, apalagi kalau bisa calon agak pendek, tidak apa-apa, salah sudah. Yang penting niat Allah tahu, Allah lihat tahu. Dalam keadaan tidak bertahu. Jangan bukan sholat, kita makan aja barang haram bisa dianukan oleh Allah. Iyalah, benar itu. Sudah boleh makan babi, tapi kalau keadaan darurat makan tidak apa-apa. Itu gimana? Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan diberikan nikmat lagi. Tambahkan nikmat lagi, tambahkan. Tapi orang yang kufur, maka Allah akan berikan azab nanti yang pedih. Itu ya. Jadi saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama memohon ya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar penjenengan urusan ini, bahkan urusan dunia Allah selesaikan, karena semua itu tempat yang bisa menolong itu Allah saja. Sama-sama manusia tidak bisa. Semua Allah yang menggerakkan hati manusia, tangan manusia itu Allah semuanya, ya. Iya, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Benar, tidak bisa apa-apa. Kadang-kadang seorang pimpinan ya mau memberikan SK yang jelek indah, tangannya kan Allah gerakkan aja tangannya. Mungkin pikiran lain sudah beda, enggak jadi sudah ya jadi. Itu semuanya itu Allah. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita sedikit ini pengalaman saya waktu di Filipina. Saya ambil masa 4 bulan di Filipina. Begitu saya dapat 2,5 bulan ya, ini saya dapat ujian. Ujian apa? Ujian saya berat. Istri saya kecelakaan, gegar otak, ininya patah. Ya. Anak saya sudah nangis semua, orang kampung sudah nangis semua karena tidak siap 3 hari. Bayangkan. Telepon sudah tenang, ibumu pasti hidup. Tenang sudah pasti. Iya Pak, iya sudah, kamu yakin pasti hidup. Kapan operasi? Nanti malam jam 1 Pak. Ya sudah. Kamu harus berzikir, gitu aja. Pokoknya bantu doa. Pasti ibu sudah yakin, tidak udah nangis kamu udah. Iya Pak. Alhamdulillah operasi sudah selesai, tetap masih belum ingat kan. Begitu siangnya udah ingat, karena malamnya itu jam 1, operasi sampai jam 7, jam 8 paginya gitu. Alhamdulillah sampai sekarang sudah sehat. Alhamdulillah sudah sehat semuanya, sudah jalan baik kan ya. Itu belum selesai. Setelah operasi istri saya itu, saya dapat telepon lagi, ibu kandung saya itu diberitakan itu saya lumpuh, tahu-tahu nggak bisa jalan. Bayangkan itu. Tapi saya yakin barang siapa menolong agama Allah, Allah akan bantu dan Allah akan menolongnya, dan keluarganya akan dilindungi. Itu saya yakin sudah. Saya tidak berani pulang karena ambil saya 4 bulan. Kalau saya pulang baru 12 bulan setengah, saya pulang tidak lulus saya ujian saya. Ibu saya, bayangkan.
masuk dulu Bu, udah lama sudah sabar Ibu Pak, kalau nak mati apa. Ya wis gak apa-apa sabar, insyaallah. Ibu gak apa-apa kok, gak apa-apa. Iya wis insyaallah. Ya berdoa insyaallah. Sudah 4 bulan saya pulang, nggak pulang ke rumah dulu, saya pulang ke ibu saya, rumah ibu saya Rangka, saya di Seberang sini rumah saya ya. Ke Rangka saya mampir ibu saya saya cium ibu saya, rencana saya buktikan ibu saya gimana, soalnya habis itu saya tidak kirim kabar lagi. Tuh, assalamualaikum, belum boleh naik, langsung saya cium ya. Itu katanya sakit, soko sih ngomong sakit, ya aku gak apa-apa, saya alhamdulillah. Itu dia ngomong. Jadi yakin ini ya, yakin iman ini harus belajar, kalau nggak bisa. Memang orang bisa mengatakan mungkin hanya kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu aja bisa, tapi tidak merasuk dalam hati, tidak yakin. Kurang. Kadang-kadang orang mohon maaf nih sakit, botrek lah, ini ya. Apalagi itu kalau masuk angin mamanya, masuk angin panas itu apa? Tolak angin apalagi. Kalau naik ulak parah, lo ya ndak bisa. Sama-sama sakitnya dulu ya mamanya, kasih obat sama-sama. Yang satu sembuh, yang satu nggak sembuh. Karena apa? Semuanya itu Allah yang menyembuhkan. Enggak, bukan karena obat ini, bukan. Ya. Orang yang beriman walaupun ada obat itu kita takib. Obat ditakib. Bismillahirrahmanirrahim. Obat tidak bisa menyembuhkan penyakit. Ya, yang bisa menyembuhkan penyakit Allah. Obat bisa menyembuhkan penyakit berhajat pada Allah. Jika Allah berkehendak, dengan obat tidak bisa menyembuhkan penyakit. Jika Allah berkehendak, dengan obat bisa menyembuhkan penyakit. Jika Allah berkehendak, tanpa obat Allah bisa menyakiti. La ilaha illallah. Bismillah. Kalau minum obat begitu caranya. Ditakib begitu. Jangan bismillah dengan obat waras. Oh, jangan. Berarti masih ada sirik terhadap obat. Ngoten nggih. Jadi harus ditakib dulu. Obat pegang. Obat tidak bisa menyembuhkan. Semuanya juga makan juga begitu. Makan nasi tidak bisa menyangankan. Yang bisa menyangankan Allah. Nasi bisa menjangan berhajat pada Allah. Jika Allah berkehendak dengan nasi tidak bisa menjangan. Jika Allah berkehendak dengan nasi dapat mengenyang. Jika Allah berkehendak tanpa nasi pun bisa mengenyangkan. Bismillah. Buktinya apa? Orang ada puasa 40 kadang-kadang sampai enggak sahur apa selamat dia. Ngoten nggih. Jadi iman yakin yang perlu harus kita tanam pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikit ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan berkenan pada dan semuanya. Nih, mari kita sama-sama berdoa agar senantiasa urusan kita disegerakan oleh Subhanahu wa taala ya, diselesaikan dan kembali menjadi orang-orang yang iman, orang-orang yang sabar, orang-orang yang baik, menjadi contoh di halaman kita masing-masing dan keluarga kita. Mari kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah, baik dosa kecil atau dosa besar ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Pandanglah kami ya Allah dengan kasih sayang-Mu ya, jangan Kau pandang kemurkaan-Mu ya Allah. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana dia menyayangi aku di waktu kecil ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah, dosa para pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang ya. Ya Allah, ya Rahman Rahim, perbaikilah hati kami ya Allah, karena hamba lemah ya Allah. Engkau mengetahui segala kekurangan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, aku ingin bertobat kepadamu ya Allah, sehingga aku menjadi orang-orang yang baik kembali ke masyarakat ya Allah, dan aku tidak akan melakukan berbuat yang pernah kami lakukan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, selesaikanlah urusan kami ini ya Allah. Ya Rahman Rahim, atas ridha-Mu ya Allah, aku berjanji padamu ya Allah, semoga Engkau senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kami dan keluarga kami semuanya ya Allah. Allahumma
salamatan fid-din wa afiatan fil jasadi wa sihatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qablan maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatna minan nar wa innal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min karama innaka wahhab wahhab. Wa siratal mustaqim siratal mizan rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana firli wal wadiya wal mu'minina khamul hisab. Rabbi firli wal wadiya wal kumma rabbana sallallahu. Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa wal hafaqina hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Sampun tekap nggih nek wonten kesalahan kelepatan kula dalam tutur kata kula nyuwun kapunten nggih. Mugi-mugi insyaallah minggu ngajeng saged kepanggih kalih kula malih. Nggih insyaallah ngoten nggih. Tepanganken kula bae iswa nggih dieling-eling nggih. Bae kula ten kebrahan mriki nggih. Mboten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar nggih. Sabar nggih. Sabar. Yang sabar ku binjing datang surga meja nggih. Assalamualaikum. Nggih. Bareng Mas.